Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Nusdian Noviana Gintimunti SK, Kasih Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Untuk ini saya akan menyampaikan tugas individu, yaitu journaling pembelajaran agenda 3. Untuk diketahui, perencanaan kegiatan pelayanan publik adalah perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan beberapa hal, antara lain pendekatan politik, menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Selanjutnya, pendekatan teknokratik, menggunakan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Yang berikutnya adalah pendekatan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan tematik, perencanaan dilakukan sesuai tema prioritas, isu global, dan regional. Selanjutnya ada pendekatan holistik. Pendekatan holistik ini adalah dilakukan dengan satu rangkaian kegiatan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholders. Ada juga pendekatan integratif, di mana dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar kementerian, lembaga daerah dapat mempunyai akses terhadap pendanaan yang efektif dan efisien, serta dapat bersumber dari KPBU, CSR, dan lain sebagainya. Yang terakhir juga ada pendekatan spasial, di mana perencanaan program atau kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan kewilayahan antara pusat dengan pusat dan daerah, daerah dengan daerah. Yang berikutnya adalah penyusunan RKA pelayanan publik, di mana penyusunan RKA pada suatu SKPD harus mempunyai dasar hukum terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya adalah tata cara penyusunan RKA. Penyusunan RKA SKPD berpedoman kepada Surat Edaran Kepala Daerah mengenai pedoman penyusunan RKA SKPD yang dilampirkan dengan prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan yang terkait. Batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKAD. Sebelum ini ada juga dilakukan alokasi plafon anggaran program atau kegiatan SKPD untuk bersifat sementara. Dan yang keempat, dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. Surat edaran kepala daerah mengenai pedoman penyusunan RKA SKPD tersebut sudah harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD kemudian disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh tim anggaran pemerintah daerah ataupun TAPD. Yang ketiga, kita masuk pada pelayanan publik digital, di mana sebagai pengawas, pelayanan publik digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian layanan kepada masyarakat secara daring, tetapi juga memiliki peran penting sebagai alat pengawasan publik. Dalam konteks ini, digitalisasi pelayanan publik memperkuat fungsi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Yang berikutnya ada pelayanan publik digital sebagai pengawas merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk memantau, menilai, dan mengawasi kinerja layanan publik. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelayanan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran pelayanan publik digital sebagai pengawas adalah transparansi kinerja, mekanisme pengaduan publik, pemantauan real-time, partisipasi masyarakat digital. Sedangkan untuk teknik komunikasi publik, itu memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi, membina hubungan kerja, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Oleh karena itu, teknik komunikasi publik yang efektif sangat penting. Berikut adalah beberapa teknik komunikasi publik yang perlu dikuasai oleh seorang pengawas. Yang pertama adalah komunikasi asertif, yaitu menyampaikan pendapat kritik atau peringatan dengan jelas, tegas, namun tetap sopan dan profesional. Yang kedua ada teknik mendengarkan aktif atau active listening,
di mana fokus dan penuh perhatian terhadap pihak yang berbicara. Yang ketiga ada komunikasi persuasif, digunakan untuk mendorong perubahan perilaku atau mendorong instansi menaati rekomendasi pengawasan. Sedangkan komunikasi diplomatis mampu menyampaikan kritik tanpa menyinggung, terutama saat berhadapan dengan pejabat ataupun mitra kerja. Sedangkan yang kelima, ini adalah kemampuan presentasi publik, mampu menyampaikan laporan hasil pengawasan, rekomendasi, dan kebijakan kepada publik atau stakeholder secara jelas dan menarik. Untuk selanjutnya kita masuk pada pengendalian kegiatan pelayanan publik, di mana pengertian pengendalian sebagai pengawas adalah proses pemantauan, evaluasi, dan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik agar sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian kegiatan pelayanan publik itu meliputi dari menilai kinerja pelayanan, mendeteksi penyimpangan, memberikan tindakan korektif, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mendorong inovasi dan efisiensi. Sedangkan tahap yang kedua yaitu tahapan pengendalian pelayanan publik, di mana ada perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi hasil, dan tindak lanjut. Nah, untuk manajemen mutu ini teknik pengendalian atau teknik kendali mutu adalah metode atau cara melakukan pengendalian. Metode atau cara tersebut digunakan agar tujuan pengendalian dapat tercapai, yaitu mutu pelaksanaan yang tinggi dan mutu hasil kerja yang tinggi. Ada beberapa teknik pengendalian mutu antara lain berdasarkan masa perkembangannya atau berdasarkan substansinya, yaitu teknik pengendalian yang bersifat statistik, kuantitatif, dan teknik non-statistik kualitatif. Sedangkan manajemen pengawasan ini substansi pengawasan dalam kebijakan SPIP adalah sistem pengawasan internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan instansi pemerintah SPIP yang diatur dalam PP nomor 60 tahun 2008 dan dikembangkan oleh BPKP. Substansi dan komponen utamanya adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi, dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah pemantauan, monitoring, ataupun kegiatan pemantauan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.